Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Fitria dan di sini saya ingin mempresentasikan apa itu Deep First Search atau DFS dan Minimax Search. Sini ada pengertian apa itu DFS. Metode pencarian atau searching terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada pencarian buta, yaitu blind search dan heuristic search. Salah satu contoh algoritma dari pencarian buta atau blind search ialah Deep First Search. Deep First Search adalah salah satu algoritma pencarian graph yang banyak digunakan dan sangat populer. Deep First Search juga atau Deep First Traversal adalah algoritma rekursif yang digunakan atau dipakai untuk mencari semua simpul dalam suatu graph atau tree. Traversal berarti mengunjungi semua node dari sebuah graph. Deep First Search biasa disebut dengan DFS juga, pertama kali dipelajari pada abad ke-19 oleh seorang ilmuwan yang dari asal Prancis, matematikawan yang bernama Charles Pierre Traumax, sebagai strategi untuk memecahkan persoalan labirin. Deep First Search juga merupakan salah satu algoritma yang paling umum digunakan untuk melintasi atau melakukan pencarian pada struktur data graph atau tree dengan menggunakan teknik backtracking. Di sini ada kelebihan dari algoritma Deep First Search. Yang pertama ialah dapat menemukan solusi tanpa memeriksa banyak ruang pencarian sama sekali. Ini sangat penting jika ada banyak solusi yang dapat diterima. Deep First Search juga dapat berhenti ketika salah satunya ditemukan. Yang kedua, ada Deep First Search jauh lebih efisien untuk ruang pencarian dengan banyak cabang karena tidak perlu mengeksekusi semua simpul pada suatu level tertentu pada daftar open. Yang ketiga, ada Deep First Search memerlukan memori yang relatif kecil karena node pada lintasan yang aktif saja yang akan disimpan. Di sini ada kelemahan dari algoritma Deep First Search. Ada 3 kelemahan. Yang pertama, terdapat peluang tidak menemukan solusi optimal. Yang kedua, memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan dan hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Dan yang terakhir ialah memungkinkan terjebaknya pada jalur pencarian yang tidak berguna. Di sini ada contoh dari cara kerja algoritma Deep First Search. Di sini ada sebuah video atau gambar. Algoritma DFS ini memiliki prioritas untuk mengunjungi simpul pada level terdalam terlebih dahulu. Kemudian jika ditemukan jalan buntu seperti ini, tidak ada lagi simpul atau yang bertetangga, algoritma ini akan memeriksa kembali simpul sebelumnya yang sudah dikunjungi yang masih bertetangga dengan simpul lain yang belum dikunjungi dan menelusuri simpul tersebut hingga mencapai garis finish. Dengan kata lain, simpul cabang atau anak yang terlebih dahulu dikunjungi seperti gambar tersebut. Jadi dia mencari dulu mana jalan yang bisa atau tidak buntu. Jika ketemu jalan buntu, dia akan kembali kepada simpul yang sebelumnya telah dikunjungi dan mencari lagi jalan yang tidak buntu. Seperti itulah kira-kira. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari Minimax Search. Algoritma Minimax merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan pilihan agar memperkecil kemungkinan kehilangan nilai maksimal. Algoritma ini diterapkan dalam permainan yang melibatkan dua pemain seperti tic-tac-toe, checkers, go, dan catur, dan permainan yang menggunakan strategi atau logika lainnya. Hal ini berarti permainan-permainan tersebut dapat dijelaskan sebagai suatu rangkaian aturan atau premis. Algoritma Minimax merupakan metode yang sangat terkenal dalam pengambilan keputusan untuk meminimalisir peluang kalah atau rugi. Algoritma sederhana ini namun cukup terkenal untuk pembuatan game sederhana juga.
di mana algoritma ini bekerja dengan mengukur seberapa baik posisi pada saat itu. Algoritma ini menggunakan heuristik Fn sama dengan 1 jika komputer menang, Fn sama dengan 0 jika komputer dan user seimbang, Fn sama dengan min 1 jika user menang dan atau komputer kalah. Penerapan algoritma minimax. Sebagai contoh, ada satu orang pemain yang mencoba bermain melawan komputer. Kita sebut pemain A ialah si user tersendiri dan komputer ialah pemain B. Apabila pemain A dapat memenangkan permainan dalam satu langkah, maka pemain A akan menang. Pemain B yang mengetahui bahwa langkah tersebut membuat pemain A memenangkan permainan, dan di sisi lain ada langkah yang lain membuat permainan menjadi seri. Maka pilihan paling logis untuk pemain B adalah langkah yang akan membuat permainan menjadi seri. Pada tahapan algoritma ini, kita mengasumsikan bahwa pemain A mencoba untuk memaksimalisasikan peluang permainan agar ia dapat menang. Di sisi lain, pada giliran berikut, pemain B juga berusaha mencoba untuk meminimalisir peluang kemungkinan menang pemain A. Oleh sebab itu, pemain A dapat disebut sebagai maximizing player atau max, dan B dapat disebut dengan minimizing atau min, sehingga pembentukan pohon pencarian solusi yang digunakan akan memakai konsep deep first. Berikut ialah contoh dari pemakaian algoritma minimax untuk permainan tic-tac-toe. Di sini ada pemain A, kita asumsikan sebagai komputer, dan pemain B ialah kita asumsikan sebagai user, atau sebaliknya, pemain A sebagai user dan pemain B ialah komputer. Di sebelah kiri ialah ada contoh dari kondisi menang permainan tic-tac-toe. Permainan akan dia anggap menang apabila berhasil membuat simbol menjadi horizontal, vertikal, dan diagonal. Ini adalah vertikal, XXX, pemain A yang memenangkannya. Sedangkan contoh kondisi seri pemain tic-tac-toe, apabila pemain sadar bahwa dirinya tidak bisa menang, maka ia dapat mencegah lawannya menang dengan cara berakhir seri. Tidak ada yang dihorizontalkan atau vertikal atau diagonal. Berarti di sebelah kanan permainannya adalah seri. Kelebihan dan kekurangannya minimax search. Kelebihan dari minimax search ialah digunakan dalam pengambilan keputusan di permainan berbasis giliran, seperti tadi yaitu tic-tac-toe atau catur. Yang kedua ialah menghasilkan solusi optimal jika ke dalam pencarian mencukupi. Dan yang ketiga ialah mampu menangani keputusan dalam situasi permainan yang kompleks. Kekurangan dari minimax search ialah dapat memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan, terutama jika kedalaman pencarian tinggi. Yang kedua, tidak selalu efisien untuk digunakan pada permainan dengan faktor cabang yang besar. Jadi kesimpulan dari dua algoritma tersebut yaitu minimaxing search dan DFS search ialah lebih cocok. DFS lebih cocok untuk permasalahan pencarian jalur atau struktur data graf yang besar, tetapi tidak selalu memberikan solusi optimal. DFS juga cenderung efisien dalam penggunaan memori. Contoh penggunaan DFS ialah mencari jalan tercepat. Lalu minimax search lebih cocok untuk permainan berbasis giliran, di mana pemain berusaha memaksimalkan skor mereka sementara lawan berusaha meminimalkannya. Semacam tadi catur dan tic-tac-toe. Minimax dapat memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan tergantung pada kompletasi permainannya. Lalu kedua algoritma ini memiliki aplikasi mereka sendiri tergantung pada sifat permasalahan yang dihadapi dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Kombinasi dari kedua algoritma juga sering digunakan kok, seperti pada algoritma alpha-beta pruning yang memperbaiki kekurangan minimax dengan mengurangi jumlah simpul yang dievaluasinya. Baik, sekian dari saya presentasi tentang apa itu pengertian DFS dan maximing minimax search
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.